Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin, para jemaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan syukur itu nikmat-nikmat kita insya Allah akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga yang hari ini masih setia dengan masjid ini, mudah-mudahan kedepannya terus mendapatkan karunia hati yang makin cinta dengan masjid, sehingga terus melaksanakan kewajiban-kewajiban dan ibadah-ibadah tambahan lainnya di masjid ini selama bulan Ramadan dan setelahnya. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tujuan puasa itu kita semuanya tahu, yaitu la'allakum tattaqun, supaya kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan ada selaksa ayat yang memerintahkan kita untuk mempertahankan dan meningkatkan ketakwaan itu, baik dengan cara menjalankan ibadah ataupun dengan cara memikir-mikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum mukminin, di dalam ilmu tafsir ada yang namanya munasabatul ayat. Munasabatul ayat adalah hubungan antara sebuah ayat dengan ayat sebelumnya dan ayat setelahnya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menempatkan sebuah ayat di tempatnya itu, yang kemudian kita kenal sekarang menjadi rangkaian mushaf Al-Quran, itu sudah diurutkan sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di situ ada munasabat, ada hubungan antara ketika Allah menyampaikan perintah misalnya untuk berpuasa. Puasa itu tujuannya supaya kita bertakwa. Allah juga menunjukkan bagaimana caranya. Allah juga menunjukkan hubungannya puasa ini dengan kegiatan-kegiatan lain di dalam hidup kita di luar puasa. Pada pertemuan sebelumnya saya pernah menyampaikan bahwa kaitannya untuk meningkatkan ketakwaan, kita harus meninggalkan makanan haram. Sehingga ada ayat khusus yang menyampaikan tentang itu, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi wa antum ta'lamun. Saya sudah menjelaskan bagaimana al-aklu bil batil, memakan dengan cara batil, mengambil harta dengan cara batil. Tapi saya belum menjelaskan bagaimana maksud dari watudlu biha ilal hukam, dan membawa persoalan-persoalan harta ini ilal hukam kepada para hakim. Ada dua cara. Kaum muslimin, kita tentu sudah mengetahui bahwa di negara kita ini hukum diwadahi di dalam pengadilan. Dan pengadilan terbagi menjadi dua,
Ada pengadilan pidana dan ada pengadilan perdata. Kaum mukminin, kalau kita cermati, itu merupakan sebuah wadah yang disiapkan oleh para founding fathers kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kemasyarakatan yang kaitannya dengan apakah dia berbuat kejahatan yang artinya pidana atau apakah ada persengketaan. Di situ diwadahi dengan perdata. Kaum mukminin, Rasulullah memberikan satu petunjuk supaya kita berhati-hati di dalam mengklaim sebuah harta. Jangan sampai harta yang secara nurani kita tahu bahwa itu bukan milik kita, kemudian kita ingin menguasainya, lalu kita bawa kasus itu kepada mahkamah. Ada dua hal yang dirangkum di dalam watudlu biha ilal hukam. Yang pertama, taqdimul amwal ilal hukam riswatan. Memberikan harta kepada hakim untuk riswah. Riswah itu nyogok ya. Riswah itu gratifikasi. Gratifikasi tidak hanya diberikan kepada hakim, kaum mukminin ya. Gratifikasi juga bisa diberikan kepada seseorang yang memiliki kewenangan atau jabatan sehingga dia bisa meloloskan sesuatu untuk orang yang memberikan gratifikasi. Contohnya, kita menginginkan sebuah proyek. Lalu kita memberikan sejumlah uang kepada seseorang yang memiliki jabatan yang bisa menentukan proyek itu jatuh kepada siapa. Itu sama seperti taqdimul amwal ilal hukam. Karena lanjutannya adalah liyaqdau lahum bil batil, untuk menyelesaikan atau memenangkan untuk dia dengan cara yang batil. Mengapa saya katakan itu sama? Karena seandainya dia tidak memberikan gratifikasi, bisa jadi harta itu, proyek itu dimenangkan oleh pihak lain. Kalau demikian, berarti seseorang telah akhadha haqqal ghair, mengambil hak orang lain. Dan ini sangat ditegaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang mengambil hak orang lain dengan kekuatan legitimasi yang diberikan oleh seorang hakim atau seorang yang mempunyai kebijakan, meskipun itu adalah Rasulullah sendiri, dia sedang mengambil qit'atan minan nar, sebuah potongan bara api neraka. Yang kedua, raf'ul qadaya ilal mahkamah atau ilal mahakim, menaikkan atau membawa kasus kepada mahkamah atau pengadilan. Membawa kasus ke pengadilan itu sendiri tidak boleh kaum muslimin. Karena apa? Karena sejatinya setiap harta yang kita miliki atau yang tidak kita miliki kita tahu. Lalu untuk apa membawa persoalan-persoalan klaim itu kepada pengadilan untuk menguasai sebuah harta? Seandainya seseorang tahu dan merasakan serta memahami juga menghayati bahwa satu petak tanah itu seharusnya memang menjadi milik saudaranya, tentu dia tidak akan membawa masalah itu kepada pengadilan untuk diadili. Karena apa? Karena dia tahu bahwa itu bukan miliknya. Tapi banyak sekali orang-orang yang tidak tahu malu membawa hak orang lain ke pengadilan untuk dirampas. Bahkan pemerintah juga tidak sekali dua kali melakukan itu terhadap rakyatnya. Hal ini sangat dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pengejawantahan dari watudlu biha ilal hukam. Karena apa? Ketika seseorang membawa masalah itu kepada mahkamah, maka yang dilakukan adalah i'timadan ilal hujjah al-batilah,
yang dia pegang adalah alibi yang batil, alibi yang tidak benar. Wa tazyifil haqaiq, dan memutarbalikkan fakta. Bisa dengan cara mengganti data, mengganti sertifikat, mengganti nama dan lain sebagainya. Dan itu seringkali kita dengar, bahkan di Cilacap juga banyak. Apalagi kalau kita bicara seluruh negara, seluruh Indonesia, seluruh dunia muslim, ini masih terjadi dan banyak sekali. Kaum mukminin, maka melalui mimbar ini kami berharap kita semuanya yang ada di sini jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Kita klaim saja apa yang menjadi milik kita, dan jangan sekali-sekali mengklaim apa yang tidak menjadi milik kita. Karena ketika kita mengajukan apapun itu hujjah, apapun itu alibi, apapun alasannya, kalau itu memang benar bukan milik kita, kemudian diputuskan oleh hakim. Hakim tidak salah ketika memutuskan, karena dia melihat apa yang nampak, apa yang didengar, apa yang ditunjukkan melalui bukti-bukti. Para pembela juga tidak salah, karena dia membela sesuai bukti yang kita tunjukkan. Tapi nurani kita bisa menyaring itu. Jangan sampai kita terperosok ke dalam persoalan di mana nanti kita memakan harta milik orang lain. Karena Rasulullah bersabda, setiap jisim, kullu jismin, setiap tubuh, nabata min haramin, yang tumbuh dari makanan yang haram, fannaru aula bi, maka neraka lebih berhak atas tubuh tersebut. Demikian, mudah-mudahan menjadi suatu pelajaran. Wallahul hadi ila shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.